Shalom semua, perkenalkan nama saya Vijem Ronald Patimet Kono, salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan membahas tentang anak usia dini berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Yang pertama, istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat ABK. Menggunakan istilah Special Education Needs atau pendidikan berkebutuhan khusus untuk menerangkan pendidikan bagi anak yang menyimpang dari perkembangan normal. Istilah ini terkesan lebih manusiawi daripada yang pernah digunakan sebelumnya, seperti handicapped atau penyandang cacat, atau exceptional children atau anak luar biasa berkelainan. Meskipun masih ada instansi di Indonesia yang menggunakan istilah itu, istilah berkebutuhan khusus menonjolkan upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus berbeda dari anak biasa, bukan pada kelainan atau kecacatannya. Penting ditegaskan bahwa kategori ABK adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan fisik, kognitif atau intelektual, bahasa, emosional, dan sosial, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus. Yang B, mengenal jenis ABK. Anak berkebutuhan khusus ada banyak jenis dengan derajat penyimpangan berbeda-beda, antara lain ringan, sedang, dan berat. Kita mengenal gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan bicara dan mendengar atau tunarungu, keterbelakangan mental atau tunagrahita, kelainan tubuh atau tunadaksa, gangguan emosi dan perilaku atau tunalaras, cacat ganda dan cacat ganda termasuk anak berbakat. Pada dasarnya gangguan-gangguan itu melibatkan intelektual, bahasa, emosional, sosial, dan fisik motorik. Berikut ini kasus yang banyak dijumpai dalam pendidikan inklusi di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Yang pertama, kesulitan belajar atau learning difficulty. Yang kedua, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dan yang ketiga, autisme. Yang ke-C, penanganan ABK. Minimal ada 2 sistem penanganan pendidikan bagi ABK, yaitu sistem segregasi dan inklusi. Sistem segregasi mengelompokkan semua anak dalam suatu sekolah atau kelas khusus, dapat berbentuk sekolah khusus, contoh SLB atau sekolah luar biasa, atau bentuk lainnya. Sistem inklusi berarti menyatukan anak berkebutuhan khusus dan anak biasa dalam satu sekolah atau kelas. Inklusi mengenal beberapa cara penanganan. Yang paling dikenal dalam sistem pull-out treatment, yaitu ABK belajar bersama dengan sebaiknya dan pada saat tertentu dilayani secara khusus terpisah dari anak lain. Orang tua perlu terlibat aktif seperti dalam penyusunan rencana program, memantau pelaksanaan di sekolah, bekerja sama dengan guru biasa dan guru pembimbing khusus, melaksanakan program di rumah, mengantar anak mengikuti terapi, mengikuti setiap konsultasi kasusnya. Sekolah lebih berperan sebagai penyelenggara dengan menyediakan fasilitas, pengadaan guru, bekerja sama dengan para ahli, terapis dan pihak terkait, guru biasa dan guru pembimbing. Guru biasa dan guru pembimbing berperan sebagai perencana, pelaksana, penilai proses dan hasil pembelajaran. Para ahli memberikan nasihat ditinjau dari
kesehatan anak, minum makanan, terapi yang perlu ditimbangkan, dan obat-obatan. Terapis pribadi atau bersifat konsultasi diperlukan untuk mengatasi hambatan anak seperti terapi bicara, fisioterapis, terapi okupasi, dan terapi perilaku. Yang pertama, langkah-langkah penanganan ABK di TK atau PAUD. Penanganan ABK di TK atau PAUD meliputi beberapa tahap, yaitu mengenali atau identifikasi masalah anak melalui observasi dan wawancara, prapendidikan atau masa percobaan, asesmen kebutuhan, konsultasi kasus, perencanaan program pendidikan, pelaksanaan program, evaluasi hasil belajar, dan tindak lanjut. Yang kedua, permasalahan ABK berada di sekolah biasa. Tak dapat dihindari, beberapa ABK dalam kelas biasa sering menimbulkan permasalahan baru baik bagi ABK maupun anak lain. Permasalahan yang kami catat selama menyelenggarakan kelas inklusi terutama terjadi awal pendidikan antara lain ABK mengganggu di kelas dan belajar anak lain, berlari ke sana kemari, sulit diam, suka merebut mainan, barang anak lain, keluar masuk kelas. Ada protes dari orang tua siswa biasa atau normal karena menganggap belajar anaknya terganggu. Guru menghadapi kesulitan, menangis menjerit jika tidak dituruti, misalnya jajan atau keinginannya tidak dimengerti guru. ABK biasanya lebih sulit dikendalikan di awal masuk sekolah, akan tetapi setelah bisa menyesuaikan diri secara perlahan, ia akan lebih menunjukkan sikap kooperatif. Yang ketiga, perilaku adaptif. Umumnya anak berkebutuhan khusus punya masalah perilaku adaptif, yaitu ketidakmampuan menampilkan perilaku sesuai pada umumnya. Misalnya jalan-jalan di kelas ketika anak lain sedang asik belajar, berteriak-teriak di kelas, menjilat-jilat mainan, tidak merasakan kepalanya luka dan berdarah, bertepuk tangan atau berdecak. Yang keempat, prinsip-prinsip penyelenggaraan inklusi bagi ABK anak usia dini. Beberapa prinsip menyelenggarakan kelas inklusi. Yang pertama, kesamaan hak, kerjasama, perilaku mencontoh, dan penerimaan dan kehangatan. Selama bisa mengikuti pembelajaran di kelas, pelajaran di kelas atau kelompok biasa, tidak mengganggu pembelajaran, ABK tetap berada di kelas itu belajar bersama anak lain. Pembelajaran individual hanya diberikan ketika anak mogok belajar di kelas biasa atau pembelajaran tertentu yang ia tidak bisa menerimanya secara klasikal. Yang kelima, rasio ABK dengan anak lain. Dalam sistem inklusi, rasio anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa dalam satu kelompok di TK, PAUD, atau SD harus dipertimbangkan dipertimbangkan. Yang utama ialah pertimbangan derajat, hambatan, atau gangguan setiap anak yang diterima. Kami telah mencoba memasukkan ABK dengan derajat berat dalam kelas inklusi di TK dan PAUD. Selain tidak berhasil, ada protes orang tua karena menilai ABK mengganggu anak lain dan sangat menyulitkan guru dalam memberi pelayanan individual. Yang keenam, layanan terapi. Terapi merupakan bagian dari penanganan ABK dalam sistem pendidikan inklusi. Guru pembimbing khusus perlu memahami jenis terapi dan kegunaannya. Banyak terapi berhasil dikembangkan oleh ahli untuk membantu penanganan ABK seperti terapi bicara, terapi okupasi, terapi perilaku, fisioterapi, dan hidroterapi. Yang kedua, program kegiatan belajar. Yang pertama, program belajar di kelas reguler. Sama seperti anak lain, ABK di sekolah inklusi mengikuti pembelajaran
menggunakan tematik seperti biasa. Guru wali membuat rencana tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian, mengacu pada tugas-tugas perkembangan anak dan tingkat pencapaian perkembangan masing-masing kelompok umur. Yang kedua, program belajar di kelas individual. ABK mengalami masalah belajar yang berbeda-beda satu sama lain. Karena itu butuh cara untuk membantu mereka secara individual, yaitu pembelajaran individual. Program pembelajaran individual biasanya dibuat oleh guru pembimbing khusus atau guru pendamping. Penyusunan program individual mengacu pada indikator seluruh lingkup pengembangan. Yang penyusunan program inklusi. PAUD yang membuka kelas inklusi sebaiknya menyediakan guru pendamping khusus atau GPK untuk meringankan tugas guru wali, terutama menangani secara intensif ABK dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Akan tetapi di beberapa TK atau KB ada guru wali atau guru biasa yang bisa mengajar kelas inklusi tanpa bantuan GPK. Ini juga tergantung dari jumlah ABK dalam satu kelompok, jumlah siswa keseluruhan dengan berat ringan gangguan. Berikut ini langkah menyusun program individual. Yang pertama, kumpulan informasi sebanyak mungkin tentang riwayat, permasalahan, dan kemampuan anak, baik dari data jejak rekaman guru sebelumnya, psikologi, dokter, terapi yang pernah diikuti, informasi keluarga tentang anak di rumah, hasil observasi terhadap anak di awal masuk. Yang kedua, GPK harus memahami program belajar di TK atau PAUD, lingkungan pengembangan, standar tingkat pencapaian setiap kelompok umur, membuat rencana program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. Yang ketiga, program individual dibuat bersama oleh GPK dan guru wali. Yang keempat, program individual sebaiknya dikonsultasikan dengan psikologi dan terapis yang menangani anak. Juga harus saling mendukung satu sama lain, karena waktu penanganan anak di terapi terbatas. Program individual dapat dilanjutkan di sekolah oleh guru pembimbing khusus. Demikian video saya. Terima kasih. Shalom.